Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C kelas A akan mendemonstrasikan tutorial penggunaan produk teknologi informasi dalam pembelajaran dan penyusunan skripsi atau karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah tutorial penggunaan produk teknologi informasi dalam pembelajaran biologi. Pertama-tama, tekan dan akses link Google Situs yang telah dibagikan oleh guru atau tempel link di Google Chrome atau browser. 2. Pada tampilan awal Google Situs, terdapat beberapa konten yang harus diakses secara berurutan mulai dari home, daftar hadir, materi, LKPD, diskusi dan presentasi, serta evaluasi dan refleksi. 3. Dalam Google Situs ini terdapat 3 tombol yang berbeda di bagian bawah halaman, yaitu tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya, tombol home untuk kembali ke halaman utama, dan tombol next untuk menuju halaman selanjutnya. Untuk mempermudah perpindahan halaman Google Situs, tekan pada berbagai tombol navigasi halaman yang terdapat di atas layar apabila menggunakan komputer atau laptop. Selanjutnya, peserta didik mengisi daftar hadir dalam format Google Form yang tersedia. Setelah mengisi daftar hadir, peserta didik mengakses halaman materi. Pada halaman ini terdapat 3 bagian yang wajib diakses secara berurutan, mulai dari apersepsi, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Pada bagian apersepsi, disajikan sebuah video yang bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman peserta didik yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, peserta didik mengakses tujuan pembelajaran dan memahami isi tujuan tersebut sebelum beralih ke materi pembelajaran. Setelah memahami tujuan pembelajaran, peserta didik mengakses materi pembelajaran. Pada bagian ini terdapat materi bacaan dan simulasi 3D yang diakses secara berurutan. Tekan pada bagian materi, bacaan, dan pahami materi sistem peredaran darah tersebut. Selanjutnya, klik bagian simulasi 3D untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai struktur dan komponen-komponen sistem peredaran darah serta aliran darah dalam sistem peredaran darah. Setelah peserta didik memahami materi, klik pada bagian LKPD dan peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD tersebut dengan berdiskusi secara berkelompok. Selanjutnya, klik bagian diskusi dan presentasi. Dalam bagian ini terdapat 3 bagian yang wajib diakses secara berurutan. Untuk memfasilitasi ruang kegiatan diskusi, klik pada bagian diskusi. Pada bagian ini terdapat ruang diskusi Zoom untuk memfasilitasi diskusi dalam pengerjaan LKPD. Setelah berdiskusi, peserta didik mengakses format presentasi hasil untuk menuliskan jawaban LKPD dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Setelah menuliskan jawaban LKPD, peserta didik mengakses bagian unggahan presentasi untuk membagikan hasil jawaban LKPD yang telah dikerjakan. Peserta didik lain dapat memberikan tanggapan, komentar, serta kritik atau saran dari hasil pengerjaan LKPD kelompok lain. Kemudian pada bagian penutup pembelajaran, peserta didik mengakses bagian evaluasi dan refleksi. Dalam bagian ini terdapat evaluasi formatif, refleksi, dan umpan balik.
dan report mengenai hasil evaluasi formatif yang wajib diakses secara berurutan. Kemudian peserta didik mengakses evaluasi formatif untuk mengukur pemahamannya setelah mempelajari materi sistem Peredaran darah, peserta didik mengerjakan kuis interaktif untuk mengukur pemahamannya. Selanjutnya, peserta didik mengakses format refleksi dan umpan balik dengan mengisi format Google Forms yang tersedia. Pada bagian akhir, peserta didik dapat mengakses bagian reports untuk melihat hasil evaluasi formatif dan mengetahui tingkat pemahamannya. Yang kedua adalah langkah-langkah penggunaan produk teknologi informasi dalam penyusunan skripsi atau karya tulis ilmiah. Langkah yang pertama, buka Microsoft Word di laptop atau komputer. Kemudian, klik blank dokumen. Setelah blank dokumen muncul, ketik judul skripsi atau karya ilmiah pada halaman Microsoft Word. Pada bagian ujung kanan halaman, klik logo Keynote Research Explorer. Kemudian, klik bagian Explore Using Text. Carilah berbagai referensi atau jurnal untuk membantu penulisan skripsi atau karya tulis ilmiah. Kemudian, klik double pada judul jurnal yang ingin dibaca atau di-download. Klik pada bagian Access Full Text untuk mendownload jurnal dalam bentuk PDF. Mulailah mengutip kalimat dalam jurnal dan ketik di halaman Word. Untuk membantu penulisan atau parafrase kalimat, klik logo Ghostwriter di ujung kanan atas halaman dokumen. Tuliskan perintah pada Ghostwriter, kemudian atur berbagai format penulisan yang diinginkan. Klik tanda pesawat atau kirim hingga kalimat muncul di halaman dokumen. Untuk menulis citasi dan daftar pustaka, klik pada bagian atas halaman yaitu References dan pada bagian ujung kanan atas halaman, klik Mendeley Site. Setelah masuk ke halaman Mendeley, login dengan menggunakan akun yang telah dibuat. Kemudian, masuk ke halaman Mendeley Library. Klik Add Reference untuk menambahkan referensi yang dikutip. Kemudian, klik Import File. Setelah menambahkan seluruh referensi, klik centang, kemudian klik Insert Citation untuk menambahkan citasi. Pada bagian ini, Anda juga dapat mengatur format citasi secara manual. Untuk membuat daftar pustaka, klik tanda titik 3 pada ujung halaman Mendeley. Dan klik Insert Bibliografi, lalu klik Continue. Daftar pustaka yang teratur akan secara otomatis muncul di halaman Word. Sekian demonstrasi tutorial penggunaan produk teknologi informasi dalam pembelajaran dan penyusunan karya tulis atau skripsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami selaku grup C kelas A pamit undur diri. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.